Pernah kepikiran nggak, di balik angka-angka rumit di laporan keuangan BRI, sebenarnya ada cerita apa? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kita nggak cuma akan lihat angkanya, tapi kita akan baca strategi bisnis triliunan rupiah di baliknya. Yuk, kita mulai? Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu segede apa sih BRI ini. Aset mereka itu bukan cuma angka loh, tapi cerminan kekuatan mereka di panggung perbankan Indonesia. Dan ini dia angkanya, 2.135 triliun rupiah. Wow, banyak banget kan? Tapi jangan cuma terpukau sama besarnya angka ini. Justru dari sinilah cerita strategi BRI yang sesungguhnya baru dimulai. Nah, pertanyaannya, duit segede itu datangnya dari mana coba? Karena yang nggak semua aset itu sama. Biar kita paham cara BRI menghasilkan uang, kita perlu bedah dulu komponen utamanya. Dari semua daftar aset yang panjang itu, ada dua pemain utama yang porsinya paling jumbo, pinjaman yang diberikan dan efek-efek yang diperdagangkan. Ini kuncinya teman-teman. Kalau kita paham perbedaan dan proporsi antara keduanya, kita bisa bongkar rahasia strategi inti BRI. Jadi kita punya dua mesin pencetak uang utama buat bank. Kita bedah satu persatu ya, karena dari sini kita bisa lihat strategi mereka untuk cari untung. Oke, pinjaman yang dibelikan itu gampangnya adalah jantung dari bisnis bank. Ini tuh duit yang dipinjemin BRI ke masyarakat, ke UMKM, sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi BRI bertindak kayak bisnis peminjaman uang, dan pemasukan utamanya ya dari bunga yang dibayar para peminjam. Nah, beda lagi sama yang ini. Efek-efek yang diperdagangkan itu lebih mirip portofolio investasi. Jadi, ini adalah dana yang BRI puterin buat jual beli instrumen keuangan di pasar modal, misalnya obligasi pemerintah. Tujuannya apa? Ya, buat cai untung dari perubahan harga atau kuponnya. Oke, jadi jelas ya, ada dua cara utama BRI cari duit, minjemin uang ke orang atau main investasi di pasar modal. Nah, pertanyaannya, mesin mana yang jadi andalan mereka? Perbandingan antara keduanya bakal ngasih kita gambaran yang super jelas soal prioritas bisnis mereka. Nah, sekarang saatnya kita adu datanya. Angka-angka yang akan kita lihat ini benar-benar bakal nunjukin kemana arah strategi bisnis BRI. Wih, lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, total pinjaman yang disalurin itu sampai 1.461 triliun rupiah. Di sisi lain, total efek yang diperdagangkan ada di angka 373 triliun. Jelas banget, pinjaman ini benar-benar mendominasi. Dan teman-teman, selisih yang gede banget ini bukan tanpa sengaja loh. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang sadar banget diambil sama manajemen BRI. Mereka sengaja memilih untuk fokus. Jadi, kesimpulannya apa? Gampang banget. Dari data ini, kita bisa lihat kalau DNA-nya BRI itu ya sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bisnis intinya adalah menyalurkan kredit ke perekonomian, bukan cari untung cepat dari naik turunnya pasar modal. Identitas mereka udah jelas. Oke, kalau mesin utamanya adalah pinjaman, terus bensinnya siapa? Maksudnya, siapa sih yang minjem duit sebanyak itu ke BRI? Yuk kita cari tahu. Nah, dari grafik ini kelihatan jelas banget. Hampir 90% dari semua pinjaman itu lari ke pihak ketiga. Siapa tuh pihak ketiga? Ya kita semua ini, masyarakat umum, pengusaha, dan perusahaan yang nggak punya hubungan istimewa sama bank. Cuma sekitar 10% aja yang disalurin ke pihak berelasi atau pihak internal mereka. Ini penting banget loh, artinya pertumbuhan raksasa BRI itu benar-benar datang dari aktivitas bisnis utamanya di pasar real, yaitu melayani kebutuhan kredit dari nasabah di luar sana. Ini bukti kalau mesin pertumbuhan bank ini nyambung langsung ke roda ekonomi masyarakat luas. Oke, kita sudah ngomongin angka triliunan. Mungkin ada dari Anda yang mikir, yakin nih datanya beneran, bisa dipercaya nggak? Wajar banget kalau bertanya begitu. Soalnya dalam dunia keuangan, kepercayaan itu segalanya. Jadi, apa jaminannya? Nah, gimana caranya kita bisa yakin sama semua angka ini? Jawabannya ada di stempel sakti dari auditor independen. Dan ini dia kalimat keramatnya, wajar tanpa modifikasian. Ini bukan sekedar kata-kata biasa. Ini adalah opini resmi dari auditor independen setelah mereka memeriksa laporan keuangan BRI secara menyeluruh. Pernyataan ini punya bobot yang luar biasa. Artinya apa sih? Ini tuh nilai A+, peringkat paling top yang bisa didapat oleh sebuah laporan keuangan. Simpelnya, auditor bilang, oke, kami sudah periksa semuanya. Dan menurut kami, angka-angka yang disajikan BRI ini akurat dan bisa dipegang.
Ibaratnya kayak dapat rapor bersih yang bikin investor dan kita semua jadi percaya. Oke, kita rangkum ya. Jadi kita sudah lihat kalau strategi inti BRI adalah fokus ke penyaluran kredit, bukan investasi di pasar modal. Pertumbuhannya didorong oleh pinjaman ke sektor real, ke masyarakat luas, dan yang paling penting, kita bisa percaya semua ini karena sudah diverifikasi oleh auditor dengan opini tertinggi. Gimana? Hanya dengan melihat komposisi aset, kita berhasil mengungkap strategi inti dari sebuah bank raksasa. Ini membuktikan bahwa laporan keuangan itu bukan sekedar kumpulan angka, melainkan sebuah cerita bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Cerita apa lagi yang kira-kira tersembunyi di laporan keuangan lainnya?